Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan aku Puput Pratiwi. Guys, jadi di video kali ini aku mau sekedar ngasih informasi sih lebih tepatnya ke kalian. Mungkin beberapa di antara kalian tuh kayak lagi butuh banget sama informasi ini, makanya aku buat video ini. Di sini aku ngerasa kayak zaman sekarang tuh pergaulan tuh jauh lebih bebas daripada dulu. Terus aku lihat kayak fenomena hamil di luar nikah tuh makin kesini tuh kayak makin banyak gitu loh kasusnya. Tiap tahun itu semakin bertambah dan beberapa kejadian yang kurang menyenangkan menurut aku dan mungkin menurut banyak orang juga tuh kayak kejadian maaf ya, kayak membuang bayi ataupun menggugurkan ataupun yang lebih parahnya lagi kayak kayak fenomena bunuh diri gitulah, kayak kasus yang lagi heboh beberapa waktu belakangan gitu kan. Aku nggak bisa ngerasain apa yang kalian rasain karena aku nggak pernah ngerasain itu gitu, tapi aku tahu sih rasanya nggak enaknya jadi kalian yang udah terlanjur masuk ke perangkap itu atau udah terlanjur salah lah kalau bisa dibilang ya. Mungkin kalian sekarang lagi ngerasain yang namanya takut, terus malu juga, terus bingung harus berbuat apa, sedih udah pasti, terus kalian juga nggak tahu mau cerita sama siapa. Guys, jadi di sini aku pertama-tama mau uh, nge-share, bukan nge-share sih, ngasih saran ke kalian ya lebih tepatnya. Mungkin kalian bisa cerita ke orang yang paling dekat dulu deh sama kalian gitu. Better sih kalian cerita ke satu orang dulu, jangan ke banyak orang karena mungkin kalian malu dan segala macam ya. Kalau misalnya kalian emang deket sama ibunya kalian sih lebih baik banget ya kalian ceritanya ke ibu. Atau misalnya kalian kayak aku nggak deket nih sama orang tua aku, mungkin kalian bisa cerita ke tante atau ke temen kalian, ke sepupu atau siapapun yang mungkin kalian ngerasa kalian nyaman gitu cerita sama mereka. Nah, terus kalau misalnya kalian udah nggak tahu lagi nih harus cerita sama siapa banget, kalian yang ngerasa malu banget, kalian nggak pengen keluarga kalian yang emang tahu banget, kalian emang nggak dapet solusinya banget, atau yang paling bener banget sih kalian cerita ya ke pasangan kalian. Kalian cerita kalau misalnya kalian lagi hamil, terus apa tanggapan mereka gitu. Terus kalau misalnya kalian mendapatkan gelagat-gelagat yang kurang mengenakan dari pasangannya kalian, misalnya tuh diantaranya kayak kalian disuruh ngegugurin atau kalian disuruh untuk pokoknya yang aneh-aneh gitu, please please jangan lakuin itu guys. Karena aku nemu kasus ya beberapa kali, kayak kebetulan aku tinggal sama mertua aku yang dimana mertua aku tuh kayak tukang kusuk, atau lebih tepatnya tuh kayak tukang kusuk orang-orang beranak atau orang hamil gitu sih. Kalau di kampung-kampung tuh biasanya kayak dibilang dukun bayi gitulah. Nah, beberapa kasus tuh ada beberapa orang yang datang ke pengen berobat gitu ya ke mertuanya aku, dan itu anaknya itu dalam keadaan yang usianya tuh udah 2 tahun, ada yang 3 tahun, 4 tahun, ada yang 5 tahun, tapi kayak nggak bisa apa-apa gitu guys. Ada yang kayak jangankan duduk, jangankan berdiri gitu, duduk aja dia nggak bisa. Padahal usianya tuh kalau nggak salah udah hampir 5 tahun. Jadi bener-bener tangannya tuh lemes banget, dan setelah cerita panjang lebar ternyata orang tuanya itu dulunya kayak anaknya tuh nggak diinginkan gitu. Jadi dia kayak berusaha untuk ngegugurin si anak, tapi nggak jatuh gitu, nggak janinnya tuh nggak jatuh, pokoknya nggak jadi keguguran, tapi yang ada malah rusak gitu, janinnya yang dalam rusak, jadi anak ini lahir dalam keadaan cacat. Jadi itu yang menurut aku lebih menyakitkan sih, karena mau nggak mau kan itu anak udah lahir dan harus kita urusin, dan itu cacat gitu. Dan cacatnya itu bukan karena
bawaan gitu loh, bukan karena itu yang dikasih sama Tuhan, bukan karena itu yang dikasih sama Allah, tapi karena kesalahannya kita itu sakit banget guys. Jadi daripada kalian berbuat yang semacam itu, ataupun lebih tragis lagi daripada itu, aku mau kasih solusi ke kalian karena aku nemu nih salah satu akun dari Instagram sih lebih tepatnya. Aku nemu ternyata ada yayasan yang bisa menampung para ibu hamil yang kayak nggak punya solusi lagi gitu, mau ngapain, terus udah malu, udah terlanjur malu dan segala macamnya. Di yayasan ini tuh mereka mau menampung, tapi bukan berarti yayasan ini itu menampung ibu hamil yang kurang dana atau kurang biaya untuk melahirkan gitu ya guys. Jadi setaunya aku, yayasan ini itu kayak yayasan yang menampung bayi-bayi terlantar yang kayak nggak diinginkan sama orang tuanya, dan juga mereka tuh menyediakan rumah aman bagi para ibu hamil yang lagi mengandung dan nggak tahu harus kemana gitu. Nanti aku letakkan di sini nama Instagramnya itu kalau nggak salah Yayasan Meta Mama Magha. Nah itu tuh yayasannya adanya di Bali. Jadi bagi kalian yang di luar Bali mungkin aku kurang ngerti sih kayak gimana prosedurnya gitu ya. Kalian boleh aja langsung DM ke Instagramnya Meta Mama Magha itu. Mungkin mereka nanti kasih solusi, atau kalau misalnya udah mentok banget nih solusinya yang dikasih mereka itu nggak nemu gitu atau nggak dapet nih jalan keluarnya, mungkin mereka menganjurkan untuk datang ke yayasannya mereka. Jadi aku suka sih sama yayasan ini karena memang bener-bener terorganisir banget gitu ya. Aku lihat setiap hari story dan postingannya itu bener-bener bayi-bayi yang dititipkan di situ tuh bener-bener apa ya, bener-bener terurus gitu loh, bener-bener kayak nggak salah banget lah bagi orang tua yang memberikan bayi mereka itu ke situ. Dan mereka itu bukan tempat penitipan bayi ya guys, jadi mereka itu adalah yayasan tempat menampung bayi-bayi terlantar. Jadi mungkin kalian ada yang mikir menitipkan bayinya sementara, nanti kalau misalnya situasinya udah aman kalian mau ngambil bayi kalian kembali, itu nggak bisa karena mereka bener-bener yang menampung bayi-bayi terlantar atau bayi-bayi yang terbuang gitu, yang nggak diinginkan lagi sama orang tuanya, yang nantinya bakalan ada adopter yang bakalan mengambil bayinya kalian itu. Jadi mereka itu menurut aku kayak yayasan sementara gitu sih. Jadi bayi-bayi yang terlantar itu ditampung, terus apabila ada pengadopter yang pengen ngadopsi, nah nanti mereka berikan gitu, dan itu ada prosedurnya tersendiri dan ada syaratnya juga, dan mereka juga sih yang tahu. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lengkapnya, kalian langsung aja ke Instagramnya ya. Nah udah, jadi sekian aja informasi dari aku, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.